Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Permata Putri Rahadi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kali ini saya ingin membahas tentang hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 biasa disingkat UUD 1945, UUD RI 1945 atau UUD 45 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Apa itu amandemen? Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk menyempurnakannya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga memperbaiki catatan yang kurang tepat dari beberapa rincian Undang-Undang Dasar yang asli. Mengapa diperlukan amandemen pada UUD 1945? Karena amandemen memiliki tujuan, yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan stat struktur kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Perlu diketahui, sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Sedangkan setelah amandemen, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen yang pertama. Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama, menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, 7, 9, dan pasal 13. Kemudian pasal 13, 15, 17, 20, dan 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada tanggal 7-18 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Ada 8 hal penting pada perubahan ini, yaitu 1. Otonomi daerah atau desentralisasi. 2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 3. Penegasan fungsi dan hak DPR. 4. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 5. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 6. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. 7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. 8. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga. Amandemen ketiga berlangsung pada Sidang Umum MPR pada tanggal 1-9 November 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. 2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4.
Mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. 5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. 6. Pemilihan umum. 7. Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, pembentukan Komisi Yudisial. Amandemen keempat. Amandemen UUD 1945 yang keempat berlangsung pada sidang umum MPR pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Tidak ada catatan khusus, hanya saja perubahan ini menyempurnakan beberapa pasal, misalnya anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Jadi, sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 telah melakukan 4 kali amandemen yang bertujuan untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik lagi di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.